Kembali lagi di Kururu Clips. Pernahkah kalian membayangkan sebuah dunia di mana masa depan seluruh umat manusia tidak lagi dititipkan di pundak para jenderal perang berpengalaman, melainkan di tangan anak-anak kecil yang bahkan belum lulus sekolah dasar? Kedengarannya seperti sebuah kegilaan, bukan? Namun, inilah premis mengerikan sekaligus jenius yang ditawarkan oleh salah satu mahakarya fiksi ilmiah, Ender's Game. Sebuah film yang sekilas tampak seperti petualangan luar angkasa biasa bagi anak-anak, namun jika kita menguliti lapis demi lapis maknanya, kita akan menemukan sebuah kritik sosial yang sangat gelap tentang manipulasi psikologis, trauma masa kecil, dan kekejaman absolut dari sebuah perang ideologi. Di saat industri sinema global seringkali menyajikan pahlawan super yang tak terkalahkan atau orang dewasa dengan senjata canggih, Ender's Game berani mengambil sudut pandang yang berbeda dan jauh lebih intim. Kita diajak melihat bagaimana kepolosan seorang anak dieksploitasi habis-habisan demi sebuah kemenangan politik dan militer. Film ini bukan cuma tentang alien versus manusia, ini adalah sebuah studi karakter yang mendalam tentang moralitas yang abu-abu. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pembahasannya. Dan seperti biasa, dukung terus channel ini dengan cara klik dan subscribe agar kalian gak ketinggalan alur cerita film keren berikutnya. Untuk memahami kedalaman Ender's Game, kita harus melihat materi sumber aslinya, yaitu novel legendaris karya Orson Scott Card yang terbit pada tahun 1985. Banyak pengamat film dan kritikus sastra mencatat bahwa esensi utama dari cerita ini adalah kritik tajam terhadap militerisme. Dalam dunia Ender's Game, bumi baru saja selamat dari invasi ras alien insektoid yang disebut Formix atau Buggers. Trauma global ini melahirkan sebuah rezim militer internasional yang paranoid. Mereka tidak lagi mencari tentara berotot besar, mereka mencari otak-otak muda yang masih elastis, yang bisa memproses informasi secepat komputer dan belum terkontaminasi oleh konsep moralitas orang dewasa yang seringkali ragu-ragu di medan perang. Disinilah kita bertemu dengan Andrew Ender Wiggin. Ender bukan anak biasa, dia adalah anak ketiga dalam dunia yang membatasi jumlah anak hanya 2 per keluarga. Kehadirannya sendiri sudah merupakan pengecualian yang diizinkan oleh pemerintah karena potensi genetiknya yang luar biasa. Kakak laki-lakinya, Peter, ditolak oleh militer karena terlalu kejam dan sadis, sementara kakak perempuannya, Valentine, ditolak karena terlalu penuh empati dan penyayang. Ender adalah titik keseimbangan yang sempurna, memiliki kecerdasan taktis yang dingin seperti Peter, tetapi masih diberkati dengan hati yang mampu memahami cinta seperti Valentine. Ender and I should have a private. Kolonel Hiram Graf yang diperankan dengan sangat dingin oleh Harrison Ford melihat potensi ini. Dari berbagai analisis psikologis karakter, Graf bukanlah penjahat dalam artian konvensional. Dia adalah produk dari sistem yang ketakutan. Strategi Graf untuk melatih Ender sangatlah brutal, isolasi. Sejak hari pertama di Battle School sekolah tempur, Graf sengaja mengasingkan Ender dari teman-temannya. Dia memuji Ender di depan anak-anak lain agar Ender dibenci dan dicemburui. Mengapa militer melakukan ini? Jawabannya kejam. Mereka ingin Ender terbiasa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa pernah berharap akan datangnya bantuan. Mereka menghancurkan sistem pendukung emosional Ender agar dia hanya bergantung pada logika taktisnya sendiri. Puncak dari seluruh analisis film ini terletak pada metodologi pelatihan di Command School yang dipimpin oleh Mazer Rackham. Di bagian akhir film, Ender dan timnya dipaksa menjalani serangkaian simulasi pertempuran yang tingkat kesulitannya terus meningkat secara tidak masuk akal. Penonton diperlihatkan bagaimana Ender mengendalikan armada ruang angkasa melalui antarmuka holografik yang mirip dengan permainan video game modern. Para sosiolog dan pengamat media sering menggunakan bagian ini untuk menganalisis fenomena gamifikasi perang di dunia nyata. Ketika perang diubah menjadi piksel di layar, ketika nyawa manusia atau makhluk hidup direduksi menjadi sekadar statistik grafik dan indikator warna merah atau hijau, maka empati manusia secara otomatis akan mati. Ender mengira dia sedang bermain game. Timnya mengira mereka sedang menjalani ujian akhir yang sangat berat. Karena menganggap ini hanyalah simulasi di mana kekalahan berarti mengulang, Ender mengambil keputusan yang sangat ekstrim dalam ujian terakhirnya. Dia menggunakan senjata pemusnah massal bernama Molecular Detachment Device atau Little Doctor untuk meledakkan planet asal kaum Formix secara total.
Bagi Ender, itu adalah cara paling logis untuk memenangkan permainan yang aturan-aturannya sudah dimodifikasi secara tidak adil oleh para pengujinya. Dia ingin keluar dari permainan itu dengan cara menghancurkan papan permainannya sekalian. Namun, jepretan realitas yang menghantam wajah Ender dan juga penonton ketika lampu simulasi dimatikan dan para jenderal bersorak gembira adalah salah satu plot twist paling emosional dalam sejarah fiksi ilmiah. Perang itu nyata, planet itu benar-benar hancur, miliaran makhluk hidup musnah dalam sekejap. Dan yang paling mengerikan, pelaku genosida terbesar dalam sejarah alam semesta adalah seorang anak kecil yang belum sempat tumbuh dewasa. They might not have died at all. Bila kita merujuk pada artikel analisis militer dan kepemimpinan yang sering membahas taktik Ender, gaya kepemimpinan Ender dinilai sangat revolusioner. Di Battle School, Ender diberikan sebuah pasukan yang berisi anak-anak buangan bernama Salamander Army dan kemudian Dragon Army. Alih-alih menggunakan hierarki militer yang kaku di mana prajurit hanya patuh buta pada atasan, Ender menerapkan sistem kepemimpinan yang adaptif. Dia melatih anak buahnya untuk berpikir mandiri dan mengambil keputusan sendiri di dalam zona nol gravitasi. Ender memahami satu hal yang gagal dipahami oleh para komandan dewasa. Dalam pertempuran yang bergerak cepat, fleksibilitas jauh lebih berharga daripada kepatuhan yang kaku. Dia menghargai bakat setiap individu di pasukannya, termasuk Bean yang bertubuh mungil namun jenius. Ini adalah paradoks yang sangat menarik. Di satu sisi, Ender adalah pemimpin yang sangat dicintai karena dia peduli pada timnya. Namun di sisi lain, kepedulian itulah yang dimanfaatkan oleh militer untuk memanipulasinya. Ender bertarung dengan sangat keras dalam simulasi bukan karena dia membenci alien, melainkan karena dia tidak ingin mengecewakan teman-teman yang menaruh kepercayaan di pundaknya. Kritik terbesar dari berbagai sumber mengenai akhir dari pertempuran ini adalah bagaimana umat manusia merayakan sebuah kemenangan yang dibangun di atas kebohongan mutlak. Para pemimpin bumi tidak peduli dengan kehancuran psikologis yang dialami Ender. Bagi mereka, yang penting umat manusia menang dan ancaman hilang. Film ini dengan sangat cerdas memperlihatkan wajah kemunafikan otoritas dewasa yang mencuri masa kecil seorang anak, menjadikannya monster pembantai, lalu memujinya sebagai pahlawan nasional agar mereka tidak perlu memikul rasa bersalah itu sendirian. Meskipun film arahan sutradara Gavin Hood ini visualnya sangat memukau, para kritikus film mencatat ada beberapa pemangkasan narasi jika dibandingkan dengan novelnya. Di dalam buku, garis waktu berjalan bertahun-tahun. Ender masuk sekolah pada usia 6 tahun dan mengakhiri perang di usia belasan. Di film, karena keterbatasan durasi dan kebutuhan estetika visual, pertumbuhan usia Ender terasa sangat cepat yang diperankan dengan sangat apik oleh Asa Butterfield. Selain itu, subplot tentang kakak-kakak Ender di bumi yang memanipulasi opini publik dunia melalui jaringan internet global dengan nama samaran Locke dan Demosthenes hampir sepenuhnya dihilangkan di film. Padahal, subplot tersebut sangat relevan dengan kondisi dunia kita saat ini, di mana narasi politik, propaganda, dan opini publik bisa dengan mudah disetir oleh balik layar digital. Namun demikian, fokus film yang dipersempit pada hubungan psikologis antara Ender, Graf, dan Mazer Rackham justru membuat intensitas dramanya menjadi sangat padat. Kita bisa melihat dengan jelas bagaimana Ender mengalami disonansi kognitif yang hebat. Dia dipaksa menjadi penyelamat dunia dengan cara menghancurkan bagian paling manusiawi dari dalam dirinya sendiri. Pada akhirnya, Ender's Game bukanlah sebuah film tentang kemenangan spektakuler umat manusia di ruang angkasa. Film ini adalah sebuah tragedi yang dibungkus dengan efek visual yang megah. Pesan terdalam yang ditinggalkan oleh cerita ini terpampang nyata dalam salah satu kutipan paling terkenal dari Ender Wiggins sendiri. Di saat aku memahami musuhku dengan cukup baik untuk mengalahkannya, pada saat itulah aku juga mencintai mereka. Inilah kutukan terbesar seorang Ender. Dia mengalahkan Formix bukan karena dia membenci mereka, tetapi karena dia berhasil memahami cara berpikir mereka, memahami ketakutan mereka, dan menyelami jiwa mereka begitu dalam hingga dia merasa terhubung dengan mereka. Dan tepat ketika rasa cinta dan pemahaman itu muncul, sistem militer memaksanya untuk menekan tombol pemusnah massal.
Melalui akhir cerita di mana Ender menemukan telur Ratu Formik terakhir yang tersisa dan berjanji untuk mencarikannya rumah baru di alam semesta, kita diberikan secercah harapan. Ini adalah perjalanan penebusan dosa redemption arc dari seorang anak yang dipaksa menjadi monster yang kini berusaha mengembalikan kembali kemanusiaannya yang sempat dirampas paksa oleh ambisi orang-orang dewasa. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah tindakan Kolonel Graf dan militer bumi bisa dibenarkan demi menyelamatkan umat manusia dari kepunahan? Ataukah mereka sebenarnya jauh lebih kejam daripada alien yang mereka lawan? Tuliskan opini dan teori menarik kalian di kolom komentar di bawah ya. Mari kita diskusikan bareng-bareng. Kalau kalian suka dengan pembahasan analisis film yang mendalam seperti ini, jangan lupa untuk pencet tombol like, share video ini ke teman-teman tongkrongan kalian, dan pastinya klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di analisis sinema seru berikutnya, tetap di Kururu Clips.